hidup baru dalam Yesus Kristus. Hidup baru dalam Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan jauh pembacaan firman Tuhan ini, kita harus membandingkannya dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang berkata bahwa kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya memulai cerita renungan firman Tuhan ini dengan kisah ulat yang rakus. Kisah ulat yang rakus. Di sebuah kebun ada seekor ulat yang sangat rakus, tinggal di daun yang masih sangat muda. Hampir tidak pernah kayu yang ditempati itu bisa punya daun yang muda, karena selalu saja ulat itu memakannya sampai habis. Lalu akhirnya ulat itu dianggap oleh petani sebagai hama. Dalam proses itu dia mulai menderita karena harus diperlakukan dengan berbagai macam cara yang menyakitkan, seperti diracun atau berbagai macam cara untuk mematikan hama itu. Dia kemudian berpikir bahwa saya harus bermetamorfosa, saya harus berubah. Proses perubahan ulat itu bukanlah perubahan yang mudah. Bagaimana dia bisa berubah? Dia membuat peti mati untuk dirinya, menjadi kepompong. Lalu kemudian dia masuk ke dalam peti mati itu berbulan-bulan lamanya. Kalau boleh kita memberikan pemahaman yang lebih dalam, bertahun-tahun lamanya. Tapi kan ini kan kepompong, jadi pasti berbulan-bulan saja. Dia benar-benar mempersiapkan peti mati lalu masuk ke dalam, dan total dia mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti sesudah kematiannya dalam peti mati itu, baru dia kembali berubah menjadi sebuah atau seekor kupu-kupu. Perubahan itu membuat hidupnya menjadi lebih berarti, membuat dia sebagai ciptaan yang baru. Dia benar-benar berubah dari kepompong, dari ulat menjadi kupu-kupu. Nanti dalam cerita berikutnya kita akan mendengarkan bagaimana proses sesudah dia menjadi kupu-kupu. Jadi proses menjadi kupu-kupu itu bukan perkara yang mudah. Dia mematikan, dia membuat peti mati lalu masuk ke dalamnya, mematikan seluruh naluri makan dengan rakus. Dan ketika nanti kelak menjadi kupu-kupu, dia tidak serakus waktu dia menjadi kepompong, waktu dia menjadi ulat. Dia hanya tinggal mengisap-ngisap madu. Dan kemudian hampir semua orang menyukainya, atau semua makhluk itu menyukainya, termasuk petani di kebun itu. Bacaan kita sebenarnya sedang menceritakan itu, bahwa apa itu manusia baru. Manusia baru itu adalah manusia yang sudah meninggalkan kehidupan lamanya lalu masuk ke dalam kehidupan yang baru. Sebelum Januari 2021 atau 2022 saya menulis di gereja tanpa dinding, jangan masuk tahun baru kalau Anda masih manusia lama. Jadi saya yakin bahwa semua orang yang membacanya pasti merasa bahwa saya ini orang baru, saya bukan lagi manusia lama, jadi saya harus masuk di tahun baru. Karena tidak ada tempat bagi orang lama di tahun yang baru. Kalau Anda belum menemukan hidup baru, jangan masuk di tahun yang baru. Kira-kira begitu di renungan itu. Mematikan manusia lama, lalu kemudian hidup sebagai manusia baru. Ada 3 poin yang harus kita pelajari dari bacaan ini pada bagian pertama. Pertama, menaklukkan. Yang disebut mematikan itu bukan total bahwa kemudian tidak lagi memikirkan dunia, tapi menaklukkan. Bukanlah sekali lagi, bukan total bahwa betul-betul tidak lagi memikirkan dunia, meninggalkan dunia lalu pergi bersemedi atau bertapa di suatu goa, lalu kemudian hidup di sana hanya untuk urus dirinya, lalu mati menjadi orang suci. Ada kelompok orang begitu, Esseni namanya. Kaum itu meninggalkan keramaian lalu tinggal di suatu tempat yang sunyi, hanya mengurus dirinya dengan Tuhan, yang lain dilupakan. Tidak juga begitu. Yang dimaksudkan menaklukkan,
bahwa betapa penting kita hidup di dunia dan merasakan dan berbagi dengan dunia, orang-orang di dunia ini, tapi kita harus menaklukkan itu. Satu, menaklukkan. Kedua, membuang. Dalam bacaan ini sangat jelas apa yang mau dibuang. Yang dibuang itu ada banyak. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor, mendustai. Semua harus dibuang. Lalu apa yang harus diambil sesudah itu dibuang? Bukan hanya dibuang saja itu, tapi kemudian kita harus ambil apa? Yang harus diambil adalah kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jangan mendendam, harus mengampuni. Itu yang harus dikenakan. Bukan hanya meninggalkan manusia lama, lalu kemudian bingung mau jadi apa karena semua sudah ditinggalkan, tapi tidak bisa melakukan yang baik. Di suatu tempat, di sebuah buku saya pernah membaca sebuah cerita tentang petualangan dua iblis. Dua iblis itu dibagi ke dua belahan dunia. Yang satunya datang dalam keadaan yang lebih gemuk, yang satunya datang dalam keadaan yang lebih kurus, padahal wilayah pembagiannya itu sama ratanya. Lalu nampaknya bos dari iblis itu berkata, kenapa terjadi seperti ini? Saya membagi wilayah dengan sangat cermat bahwa sebagiannya untuk kamu dan sebagiannya untuk kamu, pembagian yang sama. Tapi kenapa kamu pulang dengan keadaan yang kurus dan yang kamu pulang dengan keadaan yang gemuk? Yang kurus berkata begini, di tempat saya orang-orang begitu kuat dan setiap mereka makan dalam nama Yesus. Saya lihat makanan sangat enak, tapi saya tidak bisa dan tidak dapat makan. Karena semua orang makan di dalam nama Yesus, maka kuruslah saya. Yang satunya ditanya, kalau kamu kenapa? Nah, bilang di sana tidak ada orang berdoa. Sikat saja. Sesudah itu saya lebih banyak makan daripada mereka. Dan bisa dilihat, mungkin di sana lebih kurus, saya lebih gemuk. Artinya apa? Kira-kira ini gambaran bahwa manusia baru harusnya membuktikan bahwa hidupnya penuh dengan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Manusia baru adalah manusia yang ada di kelompok iblis yang kurus, yang hidup memulai segala aktivitasnya dengan doa. Manusia baru itu adalah manusia yang baru dalam Kristus. Ada banyak orang merasa baru dan menjadi baru, tapi dia baru karena kemampuannya sendiri. Saya itu begini karena begini. Saya memang dari sini. Orang tua saya itu memang orang-orang baik. Kami memang keluarga yang baik. Jadi proses barunya itu didapatkannya dari warisan, didapatkannya dari pendidikan, dan begitu banyak alasan-alasan yang kemudian diklaim oleh seseorang. Dia baru karena sesuatu yang didapat dari lingkungan sekitarnya. Yang seharusnya bahwa seseorang itu menjadi lahir baru karena Tuhan. Proses kelahiran baru itu harus didasari bahwa Tuhan, kalau bukan Tuhan saya tidak begini. Yang kedua, hidup baru itu adalah hasil pemulihan Yesus Kristus. Jadi pertobatan itu bukan kesadaran semata-mata kesadaran seseorang, tapi pertobatan itu adalah sesuatu yang didapatkan dari Kristus. Yang ketiga, sekelompok orang memaknai hidup baru itu adalah hidup timbal balik, menyandingkan antara perbuatan baiknya dengan perbuatan jahatnya. Malah kau bisa-bisa saya, kalau dihitung-hitung bos, lebih banyak bisa perbuatan baik daripada perbuatan jahatku. Ada orang hidup baru seperti itu, merasa bahwa diri sudah hidup baru, tapi dikatakan, ya saya ini sudah lebih baik pak daripada yang lain. Saya ini kalau dihitung-hitung perbuatan baikku lebih banyak daripada perbuatan jahatku. Hidup baru tidak boleh mempersandingkan antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Hidup baru adalah meninggalkan perbuatan jahat dan hidup melakukan perbuatan yang baik. Kenapa? Kalau itu terjadi bahwa saya bisa menyandingkan bahwa 10 perbuatan baik saya, perbuatan jahat saya hanya 9, maka saya akan masuk surga. Itu dalam konteks Kristen salah. Karena satu telur busuk kan begitu. Dalam cerita Evangelis and Apologian, cerita pekabaran Injil, bahwa satu dosa saja
menghancurkan semuanya. Jadi kalau dengan demikian, bahwa tidak ada ukuran menyandingkan perbuatan baik dengan perbuatan jahat. Manusia baru tidak boleh begitu. Manusia baru adalah manusia yang meninggalkan perbuatan jahat, dan ketika melakukan perbuatan-perbuatan baik, dia berkata, itu terjadi karena kasih karunia. Saya menjadi orang yang baik, saya melakukan yang baik karena Tuhan yang mendorong dan memampukan saya melalui Roh Kudus. Hidup baru itu bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hidup baru itu berlangsung terus menerus, 1 tahun dalam setiap tahun, 365 hari dalam setiap tahun. Itu hidup baru. Tidak bisa hanya karena sakit lalu sembuh 2 hari tobat, hari berikutnya karena sehat lagi tidak tobat lagi. Hidup baru itu harus terus menerus berlangsung dalam hidup seseorang. Tidak boleh ada masa libur ropi tahu. Saya kira sudah 3 bulan kita ini aktif. Kan kalau dihitung-hitung 1 bulan ini tidak pergi gereja, 1 bulan ini nakal-nakal, 3 bulan kemarin kita sudah banyak melakukan yang lebih baik. Sehingga kalau ditimbang-timbang, maka pasti kita masuk surga karena lebih baik. Banyak yang lebih baik, sedikit yang jahat. Tidak bisa begitu. Hidup baru tidak boleh ditunda-tunda. Ada banyak orang yang sering menunda-nunda untuk bertobat. Sudah tahu bahwa itu tidak benar, itu tidak baik, tapi selalu ditunda. Tunggu dulu, belum akan tiba di waktunya nanti. Ada bahkan yang bilang, oh lah basa atau gereja dah aku kema tua boleh. Saya nanti kalau tua pasti belum bunyi lonceng di gereja muka. Ternyata dia tidak tua, sudah pergi di puncak. Jadi tidak boleh ditunda. Hidup baru itu harus dimulai dari sekarang, saat kita mendengarkan firman Tuhan, ajakan untuk bertobat. Tadi saya berkata bahwa hidup baru itu kita hendak menceritakannya dalam cerita kupu-kupu. Mungkin ilustrasi ini sudah beberapa kali saya katakan. Di sebuah kebun ada 2 ekor binatang, yang satu ulat dan satu ular. Sama dengan cerita awal tadi, bahwa begitu terancamnya ulat dan ular ini, dua-duanya adalah hama yang sangat menakutkan bagi petani. Lalu kemudian dua-duanya diusahakan oleh petani untuk dibinasakan. Cara terbaik adalah ketika semua sudah dilakukan tapi tidak mempan, cara terbaik adalah petani usir semua keluar dari kebun, lalu pagar keliling, tidak bisa masuk. Tidak perlu ditanya pagar apa, pokoknya di pagar keliling, tidak bisa masuk. Biar ular tidak bisa masuk. Mereka berada di luar kebun, dan kedua binatang ini berpikir, apa mau kita bikin ini? Mati kita ini kalau kita di luar. Mau makan apa? Harus masuk kebun. Akhirnya mereka berdua sepakat, kita harus bermetamorfosis, kita harus berubah. Salah satunya cara untuk masuk kembali ke kebun adalah berubah. Ulat menjadi kepompong, bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Ular juga melakukan hal yang sama. Dia masuk di semak-semak, ganti kulit. 3 bulan kemudian dia keluar dengan kulit yang lebih cantik, dengan batik dari Jogja. Dia keluar, mereka berdua sama keluar. Kupu-kupu terbang, ular merayap. Pada saat petani melihat kupu-kupu muncul, petani berkata, mari. Dia buka pintu, masuklah kupu-kupu yang manis, silakan masuk. Kupu-kupu masuk. Lalu ular begitu bahagia, ternyata berhasil. Proses perubahan ini membuat kita mendapat tempat yang spesial. Kupu-kupu masuk ke dalam kebun itu dan mengisap madu di setiap tanaman. Ular siap-siap masuk. Pada saat dia masuk, petani melihatnya, dia masih ular yang dulu. Walaupun kulitnya sudah baru, tetapi bentuknya masih ular. Bersamaan dengan itu seluruh petani mengejar ular itu dan titik-titik. Tidak usah dilanjutkan itu. Dan titik-titiklah ular. Apa itu? Ada banyak proses perubahan yang kita lakukan, tetapi tidak bermetamorfosis. Kita hanya berubah secara casing, tampak dari luar, mulai rajin bergereja, tampak dari luar, mulai aktif di persekutuan. Saya di Mehalaan cerita sama orang, berat menjadi pendeta. Kalau Anda tahu
Ada begitu banyak anak-anak pendeta yang stres. Selalu diberitahu, jangan begini, jangan begitu karena kamu anak pendeta. Harus lebih rajin dari yang lain, lebih duluan daripada yang lain karena kamu anak pendeta, dan seterusnya. Padahal mereka anak-anak biasa, anak-anak yang tidak punya pendidikan teologi, anak-anak yang sama dengan sekolah minggu yang lainnya. Akhirnya beberapa anak-anak pendeta menjadi depresi. Beberapa saya temui, termasuk ada di Satu Tambun 1. Nah, yang saya mau ceritakan bahwa begitu juga sebenarnya seorang pendeta. Istri pendeta itu mengalami depresi yang cukup serius di beberapa tempat. Kalau istri saya tidak, karena kebal dia. Bahkan bisa bertanya, wah, seandainya pendeta yang di mimbar itu juga yang di rumah, pasti semua istri pendeta bahagia. Tapi kan biasanya beda yang di mimbar dan beda yang di rumah. Yang di mimbar begitu khotbahnya luar biasa, mengajar untuk mengasihi dan tidak boleh berkata-kata kasar. Yang di rumah jauh, mimbar dekat dari rumah, tapi apa yang dikatakan di mimbar hampir tidak ditemukan di rumah. Ada banyak istri pendeta yang seperti itu. Berharap bahwa hal itu hanya sedikit saja terjadi di keluarga saya, tidak banyak. Apa itu? Kita memang harus berubah. Kita harus malu menjadi orang-orang yang jahat. Kita harus berhenti bersikap mengambil yang dibuang orang. Yang dibuang itu tadi adalah marah, geram, benci, jahat, fitnah, kata-kata kotor. Jangan lagi kita bilang itu, jangan lagi kita lakukan itu. Harus malu melakukan itu. Itu kan barang yang sudah dibuang. Kalau kita sudah menjadi Kristen, kita menjadi manusia baru, itu harus menjadi barang buangan. Itu sudah harus menjadi sampah. Dan setiap orang yang melakukan itu, dia sedang mengambil sampah yang bagi Kristus sudah dibuang. Harusnya sudah dibuang. Yang diharuskan bagi kita adalah bagian sabar. Sabar itu hal terbesar dalam hidup banyak orang. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Sekiranya firman Tuhan ini mengajar kita secara bersama-sama bahwa hidup baru dalam Kristus itu bukan hidup dalam casing, tapi hidup benar-benar diwujud nyatakan. Di persekutuan kaum bapa saya selalu katakan, kita bubarkan saja ini PKB. Kalau PKB ini tidak merubah hidup suami menjadi suami yang baik. Kalau PKB ini tidak merubah bapak menjadi bapak yang penuh cinta dan kasih sayang. Kalau persekutuan kaum bapa ini hanya menjadi tempat kumpul dan nyanyi doang, hanya menjadi tempat kumpul dan cerita-cerita lalu minum kopi dan makan kue, lebih baik kita bubarkan karena tidak nilainya. Persekutuan ini harus membawa kita mulai besok. Istri kita harus berkata, ini kaum bapa, kalau ibu saya takut karena nanti tersinggung. Ini kaum bapa, persekutuan kaum bapa. Kalau kita pulang dari kebaktian kaum bapa, istri kita harus merasa bahagia. Oh iya, abah nanti berguna di kaum bapa. Betul-betul. Paling tidak persekutuan kaum bapa mendidik anak kita dan papa itu juga dulu waktu hidup aktif. Itu penting. Supaya anak-anak kita malu tidak aktif. Bagaimana kita mau menjadi contoh yang baik? Harus menjadi lebih dahulu. Hidup baru di dalam Yesus Kristus. Di Mehalaan saya bilang, saya menikah itu, Jul saya tanya, hanya karena sebuah lagu. Di bukit indah berbunga kau mengajak aku ke sana. Tanganmu ku taruh di pinggang, mengajak aku melangkah. Tak lupa ku petik bunga warna apa toh? Warna apa? Ungu. Lalu ku selipkan di rambutmu. Bayangkan itu mimpi waktu saya menikah. Tidak pernah ada bunga. Ada banyak tapi yang bunga-bunga tasik saya di jalan. Tidak mungkin diselipkan di rambut. Lebih parah, jangankan bunga itu, bukit berbunga saja saya tidak pernah lihat. Padahal mimpi waktu kita mau menikah itu, ini orang yang kita mau nikahi ini, kita mau tidurkan di tempat yang pantas, kita dudukkan di tempat yang pantas, dan kita siang malam memuja-mujanya. Masih adakah? Demikian juga sebenarnya ketika kita menjadi Kristen, kita sebenarnya hanya ingin masuk surga, tapi tidak mau
menceritakan surga kepada banyak orang. Kita lebih suka menceritakan neraka kepada banyak orang. Kita hidup dalam kegeraman, kita hidup dalam kemarahan. Kita bukan orang lemah lembut, kita kasar, kita tidak memaafkan. Padahal kita bilang kita punya surga, kita mempunyai kerjaan surga. Kalau kita yang punya kerjaan surga, ceritakan surga dalam hidupmu. Jangan lebih banyak menghadirkan neraka di rumahmu. Manusia baru adalah manusia yang mampu menghadirkan surga dimanapun dia berada. Kalau dimana kamu berada, lingkunganmu menjadi neraka, kamu belumlah manusia baru. Ini berat. Sekali lagi, manusia baru adalah manusia di mana dia berada, orang menikmati suasana surga. Manusia lama adalah manusia kemanapun dia pergi, di mulutnya hanya ada neraka. Sikap dan tingkah lakunya hanya membuat orang merasa di neraka. Kalau Anda merasa bahwa Anda menciptakan neraka di mana Anda ada, itu berarti Anda manusia lama. Tapi kalau Anda sudah merasakan metawa atau kedena, seperti Papista ini sudah adakah? Oh iya. Dia selalu berkata begini, saya itu berusaha kasih senang orang, walaupun saya tahu saya menderita. Itu usaha membuat orang bahagia. Hanya masalahnya bahwa kita setengah mati dalam perjalanan. Semua orang diangkatkan tangan, semua orang dibicarai. Akhirnya kita berangkat jam 5, tiba jam 2 sore. Manusia baru dalam Yesus Kristus. Amin.